Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita akan masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara terbaik dan termurah untuk mendukung DCI adalah dengan like our video. Dan kemarin ya, gue sempat nanya, gimana kalau kita bikin segmen baru di mana kita membahas pertanyaan-pertanyaan terbaik di 1 minggu ke belakang ya. Nah, ternyata demand-nya cukup tinggi ya, banyak yang suka dengan ide itu. Maka dari itu kita akan bikin segmen baru, namanya adalah Comment of the Week. Tapi gue sama Sato masih belum fix nih hari apa yang akan menjadi hari untuk bikin Comment of the Week ya. Tapi intinya itu udah di-approve, bukan di-approve ya, udah di-okein ya sama tim kita. Jadi nanti kita akan ada segmen baru yaitu Comment of the Week. Ini tujuannya lagi-lagi adalah untuk bisa membuat kita komunikasinya semakin baik lagi. Jadi kita ngebahas hal-hal yang bikin kita lebih satu visi misi lagi begitu ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,68% dengan total market cap di 2,57 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,06%, sementara untuk volume meningkat 42,15%. Bitcoin koreksi 0,6%, sementara Ethereum koreksi 1,29%. Ya. Nah, sebenarnya yang penting itu adalah struktur. Ya. Bitcoin mulai menunjukkan potensi pecah struktur. Ya, mirip-mirip kayak di sini. Kan gue bahas nih. Sebelumnya ya di masa-masa berarti di Mei awal ya, dia akan membuat lower low ya, sebelumnya lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower high di sini ya. Artinya apa? Lower high di sini adalah pecah struktur dari dari pattern bearish. Pattern bearish itu jelas ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, di sini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini mulai terjadi suatu pemecahan struktur, belum terbentuk higher high lagi ya. Nah, artinya bisa saja ini dibalik begitu. Belum pasti ya. Seperti yang gue bilang di DCWT kemarin, yang menjadi konfirmasi adalah nanti daily close-nya. Kalau dia daily close di bawah dari 67.600 ya, itu artinya dia mulai pelemahan tren. Apalagi kalau ini mulai menjadi resisten dan lanjut membuat lower low. Kalau kita lihat secara lebih dekatnya, lebih short termnya, kita bisa lihat di sini mulai terbentuk low. Dan kalau dia belum berhasil membuat higher high, berarti ini adalah suatu lower high. Dan kalau dia turun lagi ke bawah, lower low. Gitu. Jadi secara TA Bitcoin mulai menunjukkan pelemahan nih. Harus hati-hati ya. Untuk Ethereum berbeda kasus ya, dia masih cenderung kuat walaupun ke-reject oleh 3.920. Ini untuk ke-reject untuk yang kedua kali. Yang pertama ke-reject di tanggal 23 Mei, yang selanjutnya ya kemarin tanggal 27 ya. Nah, jadi lagi-lagi untuk Ethereum masih oke, masih jelas strukturnya masih cenderung bullish dibandingkan Bitcoin ya. Nah, kemarin ada sempat nanya, Bang, ini kira-kira kapan sih mulai ditradingkan ya? Kan gue udah bilang salah satu senarionya adalah jangan-jangan ini nunggu sampai udah ada tradingnya baru rally gitu. Nah, yang gue dengar dari JP Morgan ya, data dari JP Morgan tuh harusnya sebelum Oktober atau ya jelek-jeleknya Oktober atau sebelum Oktober lah di daerah-daerah situ begitu ya. Jadi sebenarnya waktunya masih lama sih sampai ke titik itu. Nah, pertanyaannya apakah akan terjadi koreksi dulu atau jangan-jangan bisa naik sendiri tanpa volume. Nah, kalau dia naik tanpa volume dari ETF berarti ya lebih ke dia hype-nya aja besar begitu ya. Pokoknya dia mulai koreksi, nah berarti ya resiko yang gue bilang kemarin mulai terjadi, yaitu buying the rumor and selling the news begitu ya. Nah, itu kurang lebih ya untuk Bitcoin dan Ethereum secara makronya. Buy limitnya kita akan bahas di belakang, jadi sabar. Mungkin buat lu yang belum nonton DCWT, gua akan bahas di mana untuk DCA-nya itu di belakang. Sekarang kita makro dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kembali melemah ya. Nah, ini sedikit concerning nih. Indeks dolar melemah, tapi Bitcoin malah koreksi juga. Ini artinya demand dari Bitcoin turun. Gitu ya. Jadi kan yang buat Bitcoin naik itu antara dua. Antara indeks dolarnya melemah atau demand ya dari Bitcoinnya turun. Gitu. Nah, paling serem tuh apa? Indeks dolarnya menguat, Bitcoinnya demandnya turun. Nah, udah itu serem banget tuh.
Itu yang biasanya bikin dump gede ya. Dump yang ekstrim tuh kayak gitu ya. Kayak gini-gini nih ya. Dimana indeks luarnya menguat, Bitcoinnya demand-nya turun. Nah, kalau udah itu kombinasi biasanya serem gitu ya. Nah, untuk Bitcoin dominan sendiri kita bisa lihat di sini kondisinya dia masih cenderung melemah ya, masih cenderung melemah. Di sini membuat lower high dan ada kemungkinan membuat lower low dalam waktu dekat ya. Kalau kata gue lagi-lagi kuncinya secara TA adalah EMA 200 karena historically speaking saat EMA 200 menjadi resisten seperti di sini gitu ya, mulai menjadi resisten, itulah masa-masa altcoin season begitu ya. Nah, kemarin ada sempat nanya, "Bang, berarti altcoin season itu bisa berkali-kali?" Yes, benar. Altcoin season itu bukan cuma ini nih. Ini altcoin season yang paling besar ya, benar, ini paling besar. Tetapi kalau mau ngomong selain dari itu, ada kayak contoh di sini ini altcoin season. Ini juga altcoin season. Ya. Ini juga altcoin season walaupun sebentar. Nah, jadi lagi-lagi altcoin season itu bukanlah satu fenomena di mana kayak satu cycle cuma sekali gitu. Enggak, ini bisa berkali-kali dan itu tergantung dari ya, dominance dari Bitcoin begitu ya. Jadi kalau sampai dia mulai daily close signifikan di bawah dari EMA 200 mulai menjadi resisten, ya kita bisa saja masuk dalam masa-masa altcoins outperform BTC gitu. Seberapa lama? Iya, kita nggak bisa tahu ya. Tapi kalau secara fundamentalnya biasanya kalau kita mau mendapatkan altcoin season yang seperti ini, kita perlu kondisi QE ya, quantitative easing atau simpelnya US lagi ngeprint duit. Kalau US lagi banyak ngeprint duit, biasanya orang akan lebih berani untuk memasukkan ke altcoins. Logikanya kenapa? Logikanya it's cheap money gitu. Saat duit banyak di print, maka supply-nya akan banyak. Supply-nya akan banyak, demand-nya stays the same, itu turun secara buying power. Maka dari itu orang-orang yang megang cash takut. Dia akan mencoba untuk nyari aset yang bahkan lebih bisa ngepam lagi. Nah, ya itu di mana? Ya jelas itu maksudnya adalah ke altcoins. Itu makanya saat liquidity tinggi, saat QE ya, saat money printing ya, itu terjadi biasanya altcoin season terbesar akan terbentuk di cycle itu. Seperti di sini, lalu di sini nih. Nah, ini semua lagi masa-masa QE ya, lagi masa-masa QE. Walaupun ini mungkin kasus ekstra khusus ya, karena 2016-17 itu masa-masa altcoins ekstrim begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Next kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, nyaris lupa. Newsnya nyaris lupa ya. News dari JP Morgan di mana dia menyatakan bahwa dia nggak terlalu yakin bahwa SEC akan mengapprove Solana dan other crypto ETFs begitu ya. Kalau gue pribadi sekarang gini deh ya, gue lihat aja BlackRock ikutan nggak. Kalau BlackRock ikutan ngajuin ada possibility ya, karena ya lo udah tahu sendiri BlackRock itu yang membuat Bitcoin akhirnya berhasil di approve ya, spot ETF. Itu udah dari cycle kemarin banyak banget perusahaan-perusahaan yang mengajukan dan ditolak lagi oleh SEC secara mentah-mentah ya. Grayscale, VanEck, terus siapa lagi yang punya si Cathie Wood tuh apa itu, ARK Invest, semua ditolak. Waktu BlackRock maju langsung di approve ya. Ethereum pun langsung di approve. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua sih tunggu aja. Kalau sampai yang ngajuin BlackRock masih ada possibility menurut gua. Ya kalau cuma yang ngajuinnya kayak VanEck gitu ya, kayak ARK Invest itu bakal ditolak lah. Tapi kalau yang ngajuin BlackRock, kata gua ada kemungkinan Gary sungkem gitu ya. Next kita geser ke reminder ya. Ada yang banyak yang mungkin berpikir, emang kripto apa sih gunanya? Siapa yang pakai kripto? Tada ya. Ini dia ya. Saat orang bilang nggak ada yang pakai BTC ya. Lihat dalam semenit ya di video ini itu 4,2 juta US dollars tertransaksikan via Bitcoin Network gitu. Jadi literally nggak ada yang bisa ngantiin. Siapapun di dunia ini nggak ada yang bisa ngantiin. Lu misalkan kirim nih dari wallet lo ke temen lu di mana, misalkan temen lu di Brazil, temen lu di US, di UK gitu ya. Nggak ada negara manapun yang bisa menghentikan transaksi lu, transaksi BTC. Itu dia makanya kenapa Bitcoin itu sangat berharga. Begitu. Jadi ya lagi-lagi ya. Kalau ada naratif bilang, siapa yang pakai kripto? Ya ini dia, sebenarnya banyak banget yang pakai kripto. Bahkan pakai Bitcoin yang kesannya dibilang, mahal transaksinya pun, lihat berapa banyak transaksi yang terjadi sebenarnya. So, ya fundamentally
really strong menurut gua ya. Oke, economic calendar. Untuk hari ini satu aja, simple, akan ada CB Consumer Confidence. Untuk ini harapannya apa? CB Consumer Confidence ini harapannya kita itu lebih rendah daripada ekspektasi kalau kita mau indeks dolar melemah. Ya, berarti lebih rendah daripada 96,1. Untuk besok dari US akan keluar data apa? Yo, besok nggak ada apa-apa ternyata ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Next kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limitnya, buy limit kedua di 67.610, buy limit ketiga di EMA20 atau di struktur 66.250. Ini purchase ya, literally purchase EMA20 sama struktur support buy limit ketiga ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, posisi long kita yang sudah kita tunggu-tunggu dari tanggal 24 Mei, retest 1, retest 2, akhirnya kena kemarin ya. Berarti buat lu yang ekstra sabar dan otomatis lebih agresif ya, lu akhirnya profit 3,5%. Asik ya. Nah, untuk posisi shortnya, kemarin terjadi retest pertama. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 70.000, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 67.610 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Seperti yang gue bilang tadi ya, mulai ada tanda-tanda pelemahan, tapi belum pasti reversal ya. Mirip-mirip kayak di sini nih. Kan gue udah bilang di sini ada tanda-tanda pelemahan, tren bisa reversal. Nah, ini juga sama, mirip-mirip kayak di sini kondisinya ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia mulai ya terkoreksi ya, normal ya, terkoreksi akhirnya ya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di 3.696, buy limit kedua di 3.639, dan buy limit ketiga di 3.521. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi, posisi long dulu. Posisi longnya akhirnya kena target TP ya, setelah kita nunggu selama 1, 2, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 hari. Oke lah ya, 5 hari, tapi karena di Ethereum dia secara persentase profitnya itu kita profit 5,8%. Asik ya. Itu untuk posisi longnya udah kena target TP ya. Untuk posisi shortnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 3.920, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 3.696 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Gue ingatkan lagi, at the end of the day yang menang adalah yang apa? Yang akumulasi, yang DCA. Ya, paling contoh kasus yang paling kerasa dan baru-baru adalah Ethereum ya. Lo ingat kan DCWT di zaman sini?
Ingat, buy limit 1, 2, 3. Buy limit 1 di 3014, buy limit kedua di 2920, dan buy limit ketiga di 2828. Lu boleh cek ke tanggal-tanggal segini. Gua bahas nggak nih sebagai buy limit? Dan buat lu yang akumulasi, ya congrats. Sekarang udah untung berapa puluh persen. Jadi lagi-lagi ya, yang menang itu bukan yang, wah gua mendukung analisa di titik ini, gua all in dan udah gua kaya Lambo. Enggak. Yang ujung-ujungnya menang adalah orang yang terus melakukan akumulasi gitu ya. Jadi market mungkin kalau lu ngelihat kayak di film-film gitu ya, wah kayaknya exciting gitu ya, wah gila, jebret, all in, profit, wah langsung minum champagne gitu ya. Itu di film ya. Aslinya investing is boring for most people ya. Kalau buat gue sih exciting kayak gini ya, karena memang gue geek gitu, gue suka ngeliatin data gitu ya. Tapi untuk orang rata-rata akan bosan gitu, karena banyaknya akumulasi lagi, ya turun lagi, akumulasi lagi. Waktu naik ya terus averaging lagi, waktu koreksi dikit averaging up. At the end of the day itu yang menang. Itu yang gue udah rasain sendiri dari cycle pertama ke cycle kedua. Gue benar-benar mengubah taktik. Cycle pertama tuh simple, gue deterministik aja. Wah lihat nih Bitcoin pokoknya bakal naik sampai sini, gue pindahin dulu ke altsnya nanti udah gitu gue balikin lagi ke BTC. Hancur, banyak altsnya yang mati gitu ya. Untungnya masih ada BTC. Jadi lagi-lagi at the end of the day, yang menang adalah yang akumulasi dan benar-benar ngelihat data gitu. Nggak kayak di film-film gitu, nggak kayak di film Wall Street gitu, nggak kayak di film The Big Short gitu ya. Wah kayaknya exciting, keren banget gitu ya sebagai investor. Enggak, banyaknya ngeliatin chart, ngeliatin data gitu. Most of people will see that as boring. Ya, tapi kalau gue pribadi enggak sih, karena memang ya gue suka gitu. Jadi ya lagi-lagi jangan expect adrenalin di dalam dunia investing. Kalau lu pengen adrenalin, ke Dufan aja. Ke Dufan, lu naik roller coaster, adrenalin gitu. Jangan adrenalin tuh buka posisi futures, wah deg-degan nih, aduh ini antara gua rungkat atau gua kaya, wah jangan kayak gitu. Ya, jadi for newbies ingat hal itu. Ya jangan cari adrenalin di market, nggak worth it seperti itu. Ya, dan jangan lupa 3 golden rules ini menurut gua jadi salah satu kunci terbaik untuk kita bisa constantly profitable di market. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Ya. Yang kedua, jangan over leverage. Ya, over leverage ini bukan cuma futures, spot pun bisa. Dengan lu all in misalkan, lu all in, ya, lu nggak punya lagi peluru ke bawah, ujung-ujungnya cut loss. Nah itu artinya over leverage. Gitu. Jadi bukan cuma soal futures ya, spot pun lu bisa over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Hindarilah mindset seperti ini. Wah, gua sehari pengen target profitnya setiap hari itu 10%. Gila lu 10% ya. Coba cari rata-rata hedge fund setahun berapa gitu. Jarang banget nembus 20%. Jadi kalau lu pengen setiap hari konsisten 10%, kebayang lu 2 hari akan mengalahkan rata-rata hedge fund di seluruh dunia gitu. Crazy, gak make sense. Jadi punyalah target jangkanya panjang. Jangan sehari pengen berapa. Mending sehari ada yang pengen sekali scalping untung 15-20. Ya selamat, itu akan dilumat oleh market. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.